Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, para pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya, sore hari waktu Indonesia bagian Barat, 19 Ramadan 1441 Hijriah, dan juga bertepatan dengan tanggal 12 Mei 2020. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi di live talk ya, seri pendidikan Islam yang insya Allah kali ini saya akan sedikit membahas tentang salah satu tokoh pendidik Muslim ya, beliau juga dikenal sebagai seorang ulama yang mutafannin ya, seorang ulama yang menguasai berbagai macam disiplin ilmu, mulai tentang akidah ya, kemudian tafsir, juga fikih, juga tak lupa dalam bidang hadis ya, salah seorang ulama bermadzhab Maliki. Beliau ya, seperti yang sudah diumumkan di pamflet, juga di share broadcast ya, kita akan membahas tentang sosok ulama yaitu bernama Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Ibnu Abdul Bar, beliau namanya adalah Yusuf ya. Kunyahnya adalah Abu Umar. Bapaknya adalah Abdullah, kakeknya adalah Muhammad ya. Kalau kita baca secara lengkap, Ibnu Abdul Bar adalah Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar Al-Qurtubi Al-Andalusi. Beliau lahir di kota Qurtubah, atau ejaan kita sekarangnya adalah Cordova, salah satu kota di Spanyol yang secara peradaban Islam tergolong sebagai kota tua ya. Bahkan bukan hanya beliau sendiri, salah satu ulama yang populer ya, ulama yang punya andil besar dalam khazanah keilmuan Islam, tetapi juga banyak ulama-ulama yang lain kita kenal yang lahir di Cordoba atau di Cordova ini. Kita kenal nama-nama yang sangat masyhur ya, diantaranya ada Al-Imam Ibnu Hazm, kemudian juga ada Imam Al-Qurtubi ya, yang lainnya ya. Beliau Ibnu Abdul Bar atau Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar ini lahir di kota Qurtuba pada tahun 368 Hijriah atau bertepatan dengan 978 Masehi. Jadi memang kalau kita melihat dari apa yang ada saat ini ya, lokasi Andalusia atau dahulu dikenal dengan daerah Maghrib ya, daerah barat ya, karena di negeri Islam itu ada Masyriq, ada Maghrib ya, itu masuk wilayah Spanyol ya kalau saat ini. Dahulu kaum muslimin ya, kekuasaan Islam cukup lama di negeri Andalus ini, atau biasa kita sebutnya dengan Andalusia ya. Sejarah telah mencatat ada
8 abad, berarti sekitar 800 tahun Islam berdiri kokoh di sana dengan lahir banyak para ulama, ya, para pemikir muslim, bahkan peninggalan-peninggalan kaum muslimin masih ada sampai saat ini, ya, meskipun setelah Islam sudah tidak berkuasa di sana, ya, dipegang kendalinya oleh orang-orang Nasara, oleh orang-orang Nasrani, ya, sehingga hanya sebagai catatan dan peninggalan sejarah saja. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi zaman dahulu negeri kaum muslimin terbagi ke dalam beberapa bagian, ya. Ada yang disebut dengan Biladul Arab, yaitu Jazirah Arab. Kemudian ada yang disebut dengan negeri Masyrik, ya, negeri-negeri timur seperti wilayah Khurasan, juga sebagian wilayah Irak, dan di sana juga banyak para ulama, ya. Negeri Arab ini pusat pendidikan ada di wilayah Hijaz, kemudian, ya, ya, kemudian di daerah Masyrik itu daerah timur, ya, seperti Khurasan, ya, dan kita kenal di sana ada daerah-daerah yang banyak lahir para ulama seperti daerah Bukhara, ya, daerah Uzbekistan, daerah Tajikistan, ya, daerah Tantan itu dahulunya adalah masuk. Kemudian daerah Maghrib itu, ya, masuk wilayah Maroko kalau kita zaman sekarang, ya, sampai kemudian Andalusia, ya, atau wilayah Spanyol, karena memang di sana negeri Afrika Utara, ya, khususnya adalah yang bagian ujung Maroko dan sekitarnya itu memang sangat dekat sekali, hanya menyeberang selat Gibraltar, ya, hanya beberapa saat mungkin itu sudah sampai wilayah Spanyol, ya. Itu adalah daerah Maghrib. Jadi sosok yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah seorang tokoh ulama, juga disebut sebagai pemikir pendidikan, dan karena memang beliau adalah seorang ulama, ya, muslim, maka disebut sebagai pemikir pendidikan Islam. Imam Ibnu Abdul Barr juga dikenal sebagai Imamul Maghrib, nah, imamnya penduduk Maghrib, ya, Masya Allah, sangat luar biasa. Beliau memiliki perhatian yang sangat cukup, ya, sangat intens dan sangat besar terhadap ilmu hadis, ya, ilmu fikih. Bahkan dikenal sebagai pengikut mazhab Maliki, dan sampai saat ini orang-orang yang tinggal di wilayah Maghrib, ya, itu banyak mengikuti Maliki. Berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar Asia Tenggara, ya, yang kebanyakan adalah mengikuti mazhab Syafi'i. Beberapa karya yang beliau miliki cukup banyak, ya, kita kenal ada kitab At-Tamhid, itu magnum opus beliau, sangat luar biasa. Kemudian juga ada kitab yang terkenal membahas tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Bagaimana sekarang? Apakah ada suara? Ya. Apakah ada suara? Teman-teman yang sedang menonton. Baik, kita lanjutkan, ya, karena ada notifikasi dari teman yang menyimak, ya, tidak ada suara. Alhamdulillah kalau ada, ya, kalau tidak ada coba saya cek lagi bagaimana.
Ya, kita lanjutkan. Jadi beberapa karya yang sangat fenomenal ya, baik dalam bidang hadis, dalam bidang fikih, kemudian juga dalam bidang pendidikan, dalam adab menuntut ilmu. Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih itu membahas tentang, kalau kita katakan sekarang adalah al-qadaya tarbawiyah, yaitu masalah-masalah atau hal-hal yang terkait dengan dunia pendidikan ya. Yang lebih terkhusus adalah tentang membahas ya, tentang ilmu, kemudian tentang adab seorang alim ya, juga membahas tentang adab seorang murid itu seperti apa. Jadi kita bayangkan beliau yang lahir pada abad ke-4 Hijriah ya, abad ke-4 Hijriah, sekarang abad ke berapa? 15 ya, sudah sekian ribu tahun yang lalu, sudah membahas tentang bagaimana ya dunia pendidikan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat tentang pemikir pendidikan ya, dalam lingkupnya adalah dunia pendidikan, maka sebenarnya para pemikir muslim itu sudah sangat maju ya. Para pemikir muslim tidak kalah dengan para pemikir barat ya, yang datang belakangan dengan teori-teorinya yang sangat luar biasa tentang bagaimana cara mengajar, bagaimana pandangannya terhadap ilmu, tentang bagaimana berbicara tentang kurikulum, tentang manahij, kemudian juga tentang turuk tadris, tentang metodologi mengajar, itu sudah dijelaskan. Bahkan juga disebutkan tentang al-furuq al-fardiyah, yaitu bagaimana menyikapi seorang murid yang dia itu berbeda satu dengan yang lainnya ya, dalam hal memahami pelajaran, itu sudah dibahas. Meskipun kita melihat bahwa ya apa yang ditulis oleh para ulama ini, dalam ulama Islam ini tidak dikumpulkan dalam satu buku ya. Seperti Ibnu Abdul Bar ini kan beliau ada satu buku khusus yang Jami' Bayanil Ilmi, itu dikumpulkan. Tapi ulama yang lain seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau tidak membuat satu buku khusus, tapi ada serpihan-serpihan di antara karya beliau ya, yang membahas tentang dunia pendidikan. Di antara yang beliau pegang ya, yang dipegang oleh Imam Ibnu Abdul Bar ya, tentang ilmu ini satu hal yang sangat menarik ya, di mana beliau katakan bahwa yang namanya ilmu itu ya yashmul, jadi tidak ada dikotomi ya antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Beliau katakan ilmu itu mencakup ilmu agama dan ilmu dunia. Dan setiap ilmu, faqullu ilmin yuhaqqiq manfa'ah wa yatadamman ya silahan li syu'unil hayati yu'addu mahmudan wa lahu qimah. Masya Allah, sangat luar biasa. Beliau katakan di sini bahwa setiap ilmu yang di sana membawa kepada maslahat, membawa kepada manfaat, yang ada maslahat bagi kehidupan di dunia, maka dia terhitung sebagai satu ilmu yang mahmud, sebagai satu ilmu yang terpuji. Walahu qimah, dan dia punya nilai. Ini mungkin agak berbeda dengan pendapat ulama yang lainnya yang membatasi bahwa ilmu syar'i kemudian ilmu non syar'i ya, dengan adanya perbedaan-perbedaan. Al-Imam Ibnu Abdul Bar tidak seperti itu. Beliau katakan segala sesuatu ilmu yang sifatnya bermanfaat
ya, baik dia itu ya untuk urusan dunianya, maka dia itu tergolong yu'addu mahmudan walahu qimah, maka dia terpuji dan memiliki nilai. Ya, kita kenal dalam kehidupan kita ya ilmu kedokteran, kemudian ilmu sains, ya ilmu sastra, ya maupun yang lainnya. Maka hal itu kalau kita merujuk ya dari ucapan seorang Ibnu Abdul Bar ini, maka itu adalah satu hal yang terpuji. Ya, maka dari sini kita juga dapati bahwa ketika kita menjadi orang tua, misalnya mendapati anak kita condong kepada misalnya pandai berhitung, kemudian kita arahkan untuk belajar ya, matematika, belajar fisika, belajar kimia, ya, belajar kedokteran, maka itu bukan suatu hal yang tercela. Itu bukanlah suatu hal yang jelek, ya, tetapi suatu hal yang positif. Kenapa? Karena selama ilmu itu bermanfaat untuk kehidupan dunia dan memberikan manfaat untuk orang banyak, maka dia tergolong kepada mempelajari ilmu yang mahmud, yaitu yang terpuji. Ya. Dan ketika seseorang dia dapat memberikan manfaat kepada orang lain, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwasanya sebaik-baik manusia adalah orang yang dia dapat memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pemikiran beliau tentang tujuan dari ilmu. Beliau katakan bahwa tahqiqul ibadah al-khalisah lillahi ta'ala. Tujuan dari ilmu itu yang pertama adalah merealisasikan ibadah yang murni hanya kepada Allah. Wa khasyatuhu wa irda'uhu subhanahu. Dan juga memiliki rasa takut, ya, dan juga mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam hal tersebut. Jadi beliau di poin yang pertama ini katakan tujuan dari ilmu adalah untuk ibadah. Sangat menarik, ya. Hampir semua pemikir pendidikan Islam mengatakan bahwa tujuan dari ilmu adalah untuk ibadah yang murni, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memiliki rasa takut dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kita lihat orang-orang yang belajar, orang-orang yang dia menuntut ilmu dalam satu majelis, ya, karena di zaman beliau di abad keempat ini pendidikan, ya, lembaga pendidikan masih belum terjadi seperti kita saat ini, ya, ada sekolah, ada kampus, ada sekolah IT itu, SDIT, TKIT. Ya, dulu belajar di masjid atau zaman itu sudah ada Yakutab, ya, sudah ada Yakutab. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum." Ya, tidaklah seseorang dia berkumpul di rumah-rumah Allah, mereka membacakan kitab Allah, kemudian juga yatadarasun, saling tadarus, ya, belajar. Di antara mereka illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun padanya ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah,
akan mereka diliputi dengan rahmat Allah. Wa hafathumul malaika, malaikat akan mengepakkan sayapnya. Wa zakarahumullahu fiman indah, Allah menyebut mereka di sisinya. Artinya ini keutamaan tersendiri. Ya, tahqiqul ibadah al-khalisah lillahi ta'ala. Merealisasikan ibadah yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi erat kaitannya antara tujuan ilmu dengan tujuan diciptakannya manusia. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan dari ilmu ini adalah tahqiqul ibadah, untuk merealisasikan ibadah yang ditujukan hanya kepada orang yang dia itu belajar dan terus belajar. Seseorang dia itu dengan pendidikan yang sangat tinggi, ya, sampai S1, S2, S3, doktor, sampai doktor, ya, mendapatkan gelar PhD. Kemudian dia itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dinul Islam, meninggalkan ajaran Islam, maka dia tidak tercapai tujuan dari ilmu tersebut. Ya. Tidak tercapai dari tujuan ilmu tersebut. Ya, ini adalah perspektif Islam, lebih khusus disampaikan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Kemudian lanjut beliau, ya, beliau katakan bahwa al-ibadah an tariqil ilmi afdal min al-ibadatil ma'rufah. Ibadah dengan jalan ilmu itu lebih utama daripada ibadah yang ma'rufah, ibadah yang ma'ruf, ibadah yang seperti biasa dikenal. Wa yustanadu fi dzalika ala qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Atau dalam riwayat yang disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya, ya, untuk masuk ke dalam surga. Yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Jadi tujuan ilmu yang kedua setelah yang pertama adalah tahqiqul ibadah, yang kedua adalah masuk surga dengan jalan menuntut ilmu. Ya, masuk surga dengan jalan menuntut ilmu. Ternyata dengan menuntut ilmu itu bisa jadi satu jalan untuk menuju ke surga. Bahkan dikatakan menuntut ilmu ini afdol minal ibadatil ma'rufah, lebih utama daripada ibadah-ibadah yang ma'ruf. Dalilnya tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, di sahih riwayat Imam Muslim. Dan Masya Allah saat ini kalau kita realisasikan hadis ini, begitu mudah sarana untuk belajar, begitu mudah sarana untuk kita mendapatkan ilmu, begitu mudah kita mengakses kebaikan, mengakses Al-Quran, mengakses hadis, mengakses tafsirnya. Bahkan majlis-majlis para masyayikh, para ulama, mereka membuka majlisnya, kemudian orang dari berbagai penjuru dunia boleh ikut serta, boleh turut serta. Ya, bahkan seperti yang kita lakukan saat ini, ya, dan juga di lembaga kita, International Open University ini memberikan akses yang sangat luas kepada orang-orang di seluruh dunia. Untuk kaum muslimin, silahkan bagi yang ingin belajar, ya, bahkan yang ada di kita Indonesia membuka kelas berbahasa Indonesia, ya. Ketika teknologi sudah semakin maju, maka kita manfaatkan teknologi tersebut dengan membuka kelas online,
ya, pelajaran online semuanya diakses dengan cara online, ya, seperti itu sangat luas sekali. Maka dengan luasnya peluang tersebut, kita mesti ya memanfaatkan agar jangan sampai terlewat begitu saja. Ingat bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan dia menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Yang ketiga, ya, menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu dunia, ya, dengan tujuan untuk akhirat, ya. Talabul ilmi li tahqiq ahdaf dunyawiyah bil idafa ila ahdafid diniyah. Seorang menuntut ilmu, ya, dengan untuk mencari dunia, tapi dibarengi dengan itu juga bisa untuk meraih akhirat. Ya. Beliau katakan orang yang tujuannya menuntut ilmu itu ada dengan tujuan mencari dunia, tapi dibarengi agar dapat pahala di akhirat. Dan itu dibolehkan menurut beliau. Ya, kita dapati misalnya saat ini, ya, orang belajar tentang ilmu dunia seperti kedokteran, orang belajar ilmu dunia seperti ilmu astronomi, orang belajar ilmu matematika misalnya. Itu boleh dibarengi, ya, jika belajar kedokteran dia dengan tujuan untuk menolong orang. Dia belajar matematika, dia gunakan ilmunya untuk kemajuan Islam, untuk kemajuan negara, untuk kemajuan bangsa, ya, dengan tujuan untuk mendapatkan pahala, maka dikatakan oleh beliau hal tersebut adalah tidak mengapa. Beliau menukil ucapan Abdul Malik bin Marwan yang disampaikan kepada anak-anaknya, "Ya bunayya, ta'allamul ilma fa in istaghnaitum kana lakum kamalan wa in iftaqartum kana lakum malan." Wahai anakku, belajarlah ilmu. Belajarlah ilmu. Ya, belajar ilmu ini maksudnya adalah tuntutlah ilmu. Seandainya engkau dalam kondisi cukup, kaya, maka itu adalah kesempurnaan. Wa in iftaqartum, tetapi jika kalian dalam keadaan miskin, kana lakum malan, maka kalian akan diberikan. Subhanallah. Dan itu tidak mengapa, ya. Bukanlah merupakan suatu celah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah pandangan beliau tentang seorang guru dan murid. Yang beliau katakan di sini tentang seorang guru dan murid, ya. Beliau sangat perhatian dalam hal ini, ya. Terutama adalah terkait dengan akhlak dan juga perangai yang dimiliki oleh seorang guru itu seperti apa harusnya, yang dimiliki oleh seorang murid itu harusnya bagaimana. Beliau sebutkan. Beliau katakan, ya, di antara ciri atau perangai dari seorang al-muallim, dari seorang guru, seorang pengajar, seorang dosen, dia harus memiliki sikap at-tawadhu',
dia harus tawadhu. Ya, dia harus punya sikap tawadhu baik di hadapan murid-muridnya maupun di hadapan kebanyakan orang. Kenapa seorang guru dia harus memiliki sikap tawadhu? Ya, tawadhu di sini adalah rendah diri, ya. Rendah hati. Bukan. Tapi tawadhu ya adalah rendah hati. Dia tidak sombong, ya, dia tidak petantang petenteng. Ya. Kenapa juga demikian? Karena seorang guru dia itu adalah uswah, dia itu adalah qudwah, dia itu adalah teladan bagi murid-muridnya. Ketika dia tahu akan dicontoh oleh para muridnya. Setelah tawadhu, maka seorang guru itu dia harus memiliki sikap al-hilmu wal hudu. Ya. Apa yang dimaksud dengan al-hilmu wal hudu? Yaitu tenang. Tidak tergesa-gesa. Ya, dia harus sabar. Dia tidak boleh emosi. Ya, dia tidak boleh apa yang disebut oleh anak-anak zaman sekarang dengan guru killer atau dosen killer gitu ya. Yang kalau dia datang matanya melotot. Kalau ada muridnya yang salah dia ngamuk. Kalau ada muridnya yang keliru maka dia langsung mukul. Bukan seperti itu. Al-hilmu wal hudu dahulu pernah dicontohkan oleh Nabi SAW ketika sedang duduk-duduk di dalam masjid, ya, di Masjid Nabawi. Ja'al a'rab fabala fi ta'ifatil masjid. Kemudian datang seorang Arab Badu, ya, Arab Badui yang tinggal di kampung, orang pedalaman, masuk ke dalam masjid dengan kencing di situ. Ya. Maka mendapati hal tersebut para sahabat Nabi mereka ngamuk kan. Diusir, hoi hoi gitu. Maka kata Nabi SAW, ya, beliau katakan di hadapan para sahabatnya, sudah biarkan dia selesai buang air kecil di pojokan masjid. Ketika sudah selesai dipanggil, disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya masjid ini adalah tempat yang digunakan untuk sholat, untuk zikir, untuk tilawatul Quran. Tidak layak engkau melakukan hal tersebut. Itu padahal para sahabat Nabi sudah emosi gitu, sudah marah, tapi disampaikan oleh Rasulullah. Maka kemudian seorang Arab Badui ini dia merasa bersyukur dengan keadaan tersebut. Ya, mendapati seorang Nabi yang sangat al-hilm, al-hudu, sangat tenang, penyabar. Coba bayangkan kalau seandainya itu menimpa kita sekarang. Ada orang dia nggak ngerti kencing di masjid, mungkin kita juga akan ngamuk, ya, akan pukul mereka. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan al-hilm, tenang. Ya. Yang sehingga dengan adanya hadis ini para ulama yang membuat banyak sekali penjelasan-penjelasan, ya, mulai dari bab fikih, bab begitu. Yang berikutnya adalah al-adl. Itu seorang guru dia harus adil. Fala yadlimu ahadan wa la yumayyizu ghaniyan ala faqirin. Nah, ini sangat menarik sekali nih. Seorang guru dia harus adil. Tidak boleh menzolimi seorang pun. Tidak boleh membeda-bedakan antara murid yang kaya dengan murid yang miskin. Ya. Jangan sampai karena misalnya dia sering ngirim, ya, sering memberikan hadiah sehingga sikapnya berbeda. Jangan sampai ketika dapati ada murid yang kaya, misalnya anaknya pejabat, ketika dia keliru tidak mau ditegur. Jangan sampai seperti itu. Seorang guru dia harus punya sikap adil. Ya,
adil di tengah-tengah muridnya. Tidak boleh ada murid yang lebih disayang, kemudian yang kaya, anaknya pejabat, dia lebih diutamakan, lebih diafdolkan. Kemudian orang yang miskin dia tidak boleh seperti itu. Selanjutnya, sikap seorang guru adalah arif. Dia harus punya kelembutan. Fala yadurru bitulabihi wala yaqsu alaihim. Itu tidak boleh memadaratkan murid-muridnya. Seorang guru maka dia harus punya kelembutan, tidak kasar. Ya, tidak kasar, tidak boleh menghardik. Seorang guru dia harus punya sikap kelembutan. Dia mendidik murid-muridnya layaknya mendidik anak-anaknya. Ya. Tidak boleh bersikap main tangan, menampar, memukul. Ya. Kemudian sikap seorang guru yang berikutnya adalah al-ihtimam bi tanmiyah syakhsiyah tullabihi wa tahqiq istiqlalihim al-fikri wa tasji'ihim 'ala al-munaqashati wal hiwari wan naqd. Nah, ini sangat menarik sekali. Masya Allah. Seorang guru dia punya perhatian terhadap perkembangan jiwa murid-muridnya. Seorang guru juga harus bisa merealisasikan kebebasan berpikir seorang muridnya, memberikan support, memotivasi seorang murid, ya, memberikan peluang untuk diskusi, untuk dialog dan juga kritik. Jadi bukan mentang-mentang seorang guru dia harus berbuat seenaknya. Bukan mentang-mentang dia seorang guru kemudian nggak boleh dikritik. Seorang guru yang baik dia harus punya jiwa demokratis. Jiwa demokratis itu bukan berarti demokrasi secara makna yang kita pahami, tapi dia guru yang mau untuk mendengarkan muridnya maunya apa. Seorang guru dia harus mengerti bagaimana keinginan muridnya. Seorang guru dia harus paham. Ya. Seorang guru juga dia harus mengerti, dia harus bisa menghidupkan kelas. Harus bisa menciptakan iklim yang bagus dalam kelas, ya, bisa memunculkan ruang-ruang diskusi, karena dengan diskusi itu akan yanmu al-fikr, ya, akan menjadikan pemikiran berkembang. Harus bisa memotivasi, harus bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang bagus, sehingga di antara mereka terjadi dialog. Ya, ini sebelum ditemukannya teori thariqatul hiwar wal munaqashah, sebelum ditemukannya teori metode dialog dan berdebat. Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ya, abad ke-4 Hijriah, beliau sudah membahas tentang ini. Tentang ini luar biasa, ya. Belum ditemukan kurikulum 2013, ya, yang baru-baru kemarin, metode diskusi guru sebagai fasilitator, kemudian memberikan kesempatan kepada murid-muridnya. Dan ini dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar jauh hari sebelum Jean-Jacques Rousseau lahir. Dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar jauh hari sebelum John Dewey lahir, ya, John Dewey dengan dalam kitabnya Al-Madrasatu wal Mujtama', ya, sekolah dan masyarakat, berikan uraian-uraian tentang pendidikan. Ini kita dalam Islam sudah ada ulama yang membahas tentang hal tersebut. Seorang guru dia harus bisa memotivasi dan, ya, harus
menghidupkan kelas dengan hiwar, dengan munaqashah, dan harus menerima kritik. Tentunya dalam hal ini juga harus disampaikan bahwa ketika ada murid yang mau mengkritik dengan cara-cara yang baik. Dan jadi guru tidak boleh sakit hati. Kalau mudah sakit hati, mudah emosi, maka tutuplah cita-cita Anda menjadi guru. Seandainya Anda mudah emosi, mudah marah, maka tutuplah cita-cita Anda menjadi seorang guru. Karena guru tidak bisa akan menjadikan guru yang baik jika kita emosi, mudah marah. Karena itu akan yadurru tullab, akan memadaratkan tulab, akan memadaratkan murid-muridnya. Yang berikutnya, seorang guru disampaikan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar adalah at-tanawwu' fi turuq tadris. Tanawwu' fi turuq tadris, luar biasa. Yaitu harus bisa menciptakan metode pembelajaran, harus bisa kreatif dalam mengajar. Jadi jangan monoton itu terus ya. Misalnya kita mengajar tentang tafsir, kita hanya bacakan saja tafsir, misalnya datar. Kalau ada murid yang mau nanya, udah nanti. Gilirannya pas waktunya habis, sudah selesai pulang. Maka seorang guru yang baik, yang bagus, maka dia harus punya sikap yang kreatif dalam memilih metodologi dalam mengajar. Kita manfaatkan metodologi yang ada. Kita manfaatkan teknologi yang ada. Ada PowerPoint, kita pakai PowerPoint. Ada video, kita pakai video. Ada potongan-potongan ceramah, kita pakai potongan-potongan ceramah. Jadi tidak menjadi seorang guru yang monoton, yang begitu-begitu saja ketika mengajar, datar, hanya monolog. Jadi hanya guru menyampaikan pelajaran sudah. Kalau nggak ada yang nanya sudah. Maka guru dia harus tanawwu', dia harus kreatif. Dia harus bisa menciptakan iklim yang hidup di kelas. Kalau nggak ada siswa yang nanya, maka guru yang nanya. Seperti itu. Kalau gurunya kreatif, maka murid-muridnya pun senang. Dia nggak bosan Dia nggak bosan di kelas. Dia akan mendapatkan hal-hal yang segar, hal-hal yang baru. Maka tentu dengan menjadikan seorang guru yang kreatif ini, dia harus luas wawasannya. Seorang guru dia harus tahu tentang bagaimana metodologi mengajar. Dia harus tahu bagaimana caranya agar anak-anak ini tidak bosan. Di dalam kesempatan yang lain, Imam Ibn Abdul Bar juga katakan, boleh dalam belajar itu diselingi dengan baca syair. Karena memang di zaman beliau mungkin al-wasail at-ta'limiyah, media pembelajaran itu masih sangat terbatas. Jadi guru dia membacakan syair, Masya Allah, tentang syair-syair yang menumbuhkan keimanan, syair tentang taubat, atau syair-syair umum yang bagus. Kemudian yang berikutnya, seorang guru juga dia harus bisa mura'at mustawa tullab. Harus bisa memperhatikan kemampuan setiap siswanya. Guru harus bisa memperhatikan. Kadangkala ada seorang guru dia asik menyampaikan saja. Asik menyampaikan sendiri. Asik aja udah. Mau paham mau enggak, yang penting murid yang bisa menerima pelajaran, dia jadwalnya sudah selesai, meninggalkan kelas.
Maka di sini dikatakan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar, mura'atu mustawa tullab, ini sangat penting sekali memperhatikan kemampuan siswa. Memperhatikan bagaimana siswa ini belajar. Ya. Yang terakhir di sini sikap ciri seorang guru yang baik adalah an-numu al-mihani bihaitsu yartaqi bimustawahu. Harus memperhatikan perkembangan bakat, ya, sesuai dengan tingkat kemampuannya. Luar biasa ini. Sebelum Howard Gardner, ya, sebelum Howard Gardner mengatakan multiple intelligence, az-zaka'at al-muta'addidah, tentang multiple intelligence itu dalam bahasa kitanya kecerdasan multiple intelligence. Jadi seseorang itu memiliki kemampuan yang bermacam-macam gitu. Seseorang dia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dia mampunya menghafal, ada anak yang dia mampunya berhitung, ada anak yang dia mampunya condongnya dalam bidang sastra, misalnya dia bikin puisi. Ada anak yang dia mampunya dalam bidang hadis misalnya. Maka sebelum Howard Gardner, sebelum teori-teori barat tentang multiple intelligence, kecerdasan ganda, maka Al-Imam Ibn Abdul Bar, abad ke-10 Masehi Hijriyah, beliau sudah katakan di sini seorang guru dia harus melihat perkembangan kemampuan siswanya. Luar biasa. Luar biasa. Sebenarnya lebih dulu mana nih antara teori barat dengan teori yang dikatakan oleh kaum muslimin, bukan teori, ini hanya pendapat, yang disebutkan oleh Imam Ibn Abdul. Jadi guru harus tahu ini bakat siswa ini apa. Guru dia harus tahu ini bakat yang dimiliki oleh si A, si B, si C itu apa. Sehingga nanti dia bisa mengarahkan. Ketika nanti ada kelas-kelas penjurusan, misalnya ada jurusan bahasa, ada jurusan IPS, ada jurusan IPA, ada jurusan-jurusan yang lainnya, jurusan keagamaan, maka si anak nanti akan dimasukkan ke sana. Seperti itu. Ini adalah seorang guru yang dimiliki oleh seorang guru, dan tentu ini adalah ideal, ciri-ciri ideal, yaitu satu hal yang memang idealnya begini. Ini sudah hampir 1 jam, masih banyak ini temanya. Bagaimana teman-teman panitia ini? Teman-teman panitia bagaimana? Apakah lanjut atau cukupkan sampai di sini? Waktunya udah mau 1 jam. Kita belum ke pembahasan tentang sikap atau perilaku yang harus dimiliki oleh seorang siswa, ya. Oke, kita batasi aja sampai 10 menit lagi, ya. Sikap yang dimiliki oleh seorang siswa menurut Imam Ibn Abdul Bar, yang pertama adalah an yabtaghiyal muta'allim bi'ilmihi ta'atallahi ta'ala wa tahqiqul kamal lal mubah, yaitu hendaknya seorang siswa itu, murid itu, dia dapat mentaati Allah,
jadi tujuan belajarnya itu ya dia realisasikan untuk taat kepada Allah. Kemudian an yusabara fi talabil ilm, harus tekun, harus rajin ya, dengan murajaah, dengan menghafal ya, kalau memang pelajaran hafalan ya, dengan tekun, teliti. Kemudian juga harus bisa memilih waktu yang tepat untuk bertanya. Waktu yang tepat untuk bertanya itu kapan? Ya, biasanya seorang guru memberikan kesempatan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tapi ya, khususnya di Timur Tengah dan di Saudi, biasanya seorang guru itu punya kebiasaan ya, sangat suka kalau ada murid-muridnya yang memang aktif dalam artian sebelum dipersilakan nanya itu murid-muridnya pada nanya, dan bahkan ada yang motong-motong di tengah itu. Ya, kalau kita di kampus misalnya di kuliah, doktor, soal ya doktor, itu langsung dipotong. Ya, kalau memang ada izin dari pengajarnya seperti itu ya fatal ya, itu tidak mengapa. Lalu kemudian yang berikutnya tajannub al-hiddah fil niqash wal jadal. Ya, jangan galak kalau debat, kalau diskusi. Ya. Jangan galak kalau diskusi. Kita dapati ya di kampus-kampus, di sekolah-sekolah saat ini yang secara teori memang sudah menerapkan ini. Guru yang baik, guru itu seperti ini, guru itu dia harus demokratis, harus memberikan kesempatan kepada muridnya untuk bertanya, kesempatan untuk mengkritik, guru tidak boleh otoriter ya. Tapi pada prakteknya ada saja guru-guru itu yang kalau misalnya diskusi dan dia merasa terpojokkan, itu nanti balasnya akan nilai. Masya Allah ya. Itu menurut teori pendidikan modern juga kurang tepat ya. Dan ini berapa ribu tahun yang lalu ini Imam Ibn Abdul Bar sudah menjelaskan tentang ini, luar biasa. Ini kalau kita gali pemikiran pendidikan seorang muslim ini akan sangat banyak pelajaran yang bisa diambil. Ternyata memang dunia pendidikan kita, kenapa kita lebih condong kepada barat daripada kepada Islam teori-teorinya? Karena bisa jadi apa yang ditulis oleh para ulama selama ini banyak terpendam. Dan teori-teori seperti tadi yang ditulis oleh Howard Gardner ya tentang multiple intelligence, itu sebenarnya sudah dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Bar sekian ratus dan bahkan ribu tahun sebelum Howard Gardner lahir. Lalu kemudian seorang murid dia ihtiramul mu'allim wa tawqir ya, dia harus punya sikap hormat kepada seorang guru ya, ini normatif ya. Husnul insat, dia harus diem. At-tafarruq fi talabil ilmi, dia fokus dalam belajar, itu fokus, jadi tidak bercabang-cabang kemana-mana. Seperti itu. Ini adalah adab, etika atau sikap seorang murid. Lalu kemudian dalam hal manhaj, dalam hal kurikulum ya, Imam Ibn Abdul Bar beliau membagi dua ilmu itu. Yang pertama adalah ilmu daruri ya, ilmu yang memang diketahui tidak dengan penelitian, artinya dengan melihat saja sudah jelas, seperti perbedaan antara siang dan malam, antara yang baik dengan yang buruk, yang diam dengan yang bergerak ya. Lalu kemudian ada ilmu muktasab, yaitu ilmu yang didapat dengan cara penelitian ya, dengan nazariyat yang butuh kepada petunjuk dan dalil ya, seperti itu. Kemudian beliau katakan di sini tentang pembagian ilmu itu ada 3 tingkat.
ada ilmu a'la, ilmu awsat, dan ilmu asfal. Menurut Imam Ibn Abdul Bar, ya, pembagian ilmu itu ada 3 ilmu a'la, ilmu awsat, dan ilmu asfal. Ilmu a'la yaitu ilmu agama, ya, tentang ma'rifatu haqiqatil iman wal islam was sunnah an-nabawiyah wa ulumul Quran wal hadis wal aqaid. Itu adalah ilmu yang paling tinggi, ilmu a'la, ilmu agama, ya, tentang iman, Islam, sunnah, dan juga tentang ulumul Quran, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan ilmu akidah. Kemudian ada ilmu awsat, ilmu pertengahan. Ilmu pertengahan dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Bar adalah ilmu yang bermanfaat bagi manusia fi ma'asyihi ka'ulumit tib wal handasa, ilmu yang bermanfaat bagi manusia seperti ilmu kedokteran dan ilmu teknik. Ya, itu ilmu pertengahan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah ilmu asfal, ilmu yang paling bawah. Ya ta'alaqu bis sina'at wal harf, yaitu ilmu yang berkait dengan sina'at, yaitu terkait dengan produksi, ya, ilmu perusahaan, pabrik, dan juga al-harf. Al-harf ini Allahu a'lam, ya, mungkin yang terkait dengan huruf-huruf ilmu bahasa mungkin, ya, seperti itu. Jadi ada tiga tingkatan ilmu: ilmu a'la, ilmu paling tinggi, ilmu sedang, dan ilmu bawah. Beliau dalam hal ini juga memiliki pendapat tentang al-hurriyatu fit ta'lim, bebas dalam belajar, ya, di mana seorang guru dia itu memberikan kebebasan kepada muridnya. Ya, guru itu dia tidak boleh ta'assub, tidak boleh jumud, tidak boleh mengajarkan fanatisme kepada murid-muridnya. Ya, jadi memberikan satu kebebasan. Ya, ini lebih penekanan aja daripada yang tadi, yang disebutkan dari sifat seorang guru itu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah at-tadarruj, bertahap dalam menuntut ilmu. Apa yang dimaksud dengan bertahap dalam menuntut ilmu di sini? Yaitu bertahap, ilmu yang lebih didahulukan, ya. Dan juga bertahap di sini maknanya adalah tidak boleh seorang itu belajar ngebut. Makanya di sini beliau katakan bahwa jangan mengambil ilmu itu sekali saja. Siapa orang yang mengambil ilmu itu sekaligus diborong semuanya, maka dia akan hilang cepat. Jadi bertahap. Ya wajar, butuh waktu yang lama, ya. Tahunan, puluhan tahun, bahkan dikenal kita long life education, ya. Pendidikan sepanjang hayat, dan itu adalah thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ya, menuntut ilmu itu dari mulai buayan sampai ke liang kubur. Gitu. Sifatnya adalah tadarruj, bertahap, sedikit-sedikit, tidak boleh sekaligus. Ya. Beliau juga punya pendapat tentang mura'atul furuq al-fardiyah bainal muta'allimin. Ya, tadi sudah dibahas tentang bagaimana seorang guru itu dia harus punya keahlian yang mura'at al-furuq al-fardiyah, mengetahui kemampuan, mengetahui perbedaan kemampuan murid-muridnya. Jadi harus tahu al-furuq al-fardiyah. Jangan semua murid dianggap sama semua. Yang sehingga ketika ada murid yang dia agak telat, ya, dalam menangkap satu ilmu, dalam menangkap satu pelajaran, kemudian dia bentak, kemudian dia marahi. Tidak boleh seperti itu, karena murid itu ada yang kemampuannya di atas,
ada yang di bawah, ada yang sedang. Nah, maka caranya bagaimana? Caranya ya tadi menumbuhkan bakat tadi, disebutkan an-numu al-mihani bihaitsu yartaqi bi mustawahu. Bagaimana dia menentukan bakat seorang murid itu. Ada kalanya seseorang dia tidak paham dalam pelajaran matematika, tapi dia ternyata mengerti dan betul ya dalam pelajaran menghafal misalnya tafsir atau hadis. Dia mengerti tentang cepat menghafal Al-Quran, cepat menghafal hadis, begitu. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau ini sungguh sangat luar biasa ya. Pemikiran Ibnu Abdul Bar ini ternyata pendidikan modern yang ada di kita, yang banyak referensinya dari Barat, yang sebenarnya datangnya belakangan, masih lebih dulu Al-Imam Ibnu Abdul Bar itu lebih komprehensif dan ternyata sangat lengkap sekali, luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Imam Ibnu Abdul Bar, salah seorang pemikir pendidikan Islam, juga salah seorang ulama ya, yang telah memberikan andil yang besar dalam dunia dan khazanah keilmuan Islam. Ya, mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran pada pertemuan kali ini ya, tentang betapa Islam telah sempurna, betapa Islam telah paripurna ya. Para ulamanya dahulu memiliki perhatian yang besar ya, dalam segala lini ya, dalam segala hal termasuk dalam dunia pendidikan ya. Kita terus gali, kita terus pelajari, kita terus teliti, dan kita tatbikkan, kita realisasikan dalam kehidupan sekarang ini, sehingga kita dapat menciptakan ya pendidikan dengan mutu yang bagus, yang sesuai dengan garis Islam, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.